Saudara, saya ingin menanggapi atas masukan dari beberapa teman di media sosial menyangkut kebijakan negara Republik Indonesia di dalam hal memberikan sikap atas persoalan yang ada di Timur Tengah, yaitu antara Palestina Israel. Nah, sepanjang saya melihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan sebelumnya saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa secara terpaksa saya harus angkat bicara pada soal ini, termasuk sedikit memberikan semacam gambaran kepada masyarakat Kristiani Indonesia bahwa menurut hemat saya, baik PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, maupun KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, PGLII, dan yang lain-lainnya. Lembaga-lembaga dalam intern Kristiani ini memang seperti patung yang tidak bisa bicara. Bukan di dalam tujuan berpolitik, tetapi mestinya berbicara di dalam rangka memberikan pikiran yang baik buat bangsa ini, sesuai dengan pondasi dasar yang telah dibentuk dan dibuat dan dibangun oleh founding father kita. Bahwa kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45 yang menjelaskan tentang identitas Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang harus menjamin perdamaian dunia. Nah, bertalian dengan kontroversi di kalangan elit bangsa kita menyangkut hubungan Indonesia dan Israel atau sikap Indonesia di dalam hal persoalan Israel dan Palestina. Saya melihat di dalam sejarah perjalanan Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini saya melihat sesungguhnya sudah tersesat dari pondasinya sebagai bangsa yang harus berperan untuk perdamaian. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sesungguhnya ketika kita melihat persoalan bangsa Arab, antara Israel dan Arab, antara Israel dan Palestina, apabila kita berpihak kepada salah satu bangsa yang sedang bersengketa itu, sesungguhnya kita bukan lagi juru damai. Sesungguhnya kita bukan suatu bangsa yang memiliki suatu kemampuan strategis untuk memperdamaikan bangsa-bangsa. Mengapa? Karena meskipun menurut pengamatan kita ada suatu bangsa ditindas, dari persepsi bangsa tertentu yang merasa ditindas itu, ketika kita berpihak di sana, maka sesungguhnya kita sedang tersesat dari pondasi kita sebagai bangsa yang ingin mendamaikan orang yang bersengketa. Karena tidak ada ceritanya juru damai sehebat apapun, ketika menyatakan dirinya berpihak kepada sebuah kelompok, berpihak kepada satu bangsa, berpihak pada satu keluarga, berpihak pada satu orang, lalu kita mau bercita-cita memperdamaikan seseorang yang kita bela terhadap musuhnya, maka kita adalah orang yang paling bodoh, merasa akan mampu memperdamaikan orang yang bersengketa sementara kita berpihak. Saya memahami bangsa kita ini adalah bangsa yang beragam. Tentu saja pandangan subjektif satu kelompok itu
akan ada yang cenderung mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu. Tetapi seandainya pun itu benar, apabila kita menjadi bangsa yang ingin berperan memperdamaikan dunia ini, sebesar apapun salah dari suatu pihak terhadap pihak lain, sementara kita berada di luar dari kepentingan kedua kelompok yang berpihak itu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang buta. Kita adalah bangsa yang buta. Kita adalah bangsa yang konyol, yang tidak memahami strategi memperdamaikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kita harus berperan di dalam menjaga perdamaian dunia yang abadi. Nah, dalam rangka menjaga perdamaian dunia yang abadi itu, bahkan ketika orang menyakiti kita, maka seharusnya kita tidak balik menyakiti, kalau kita mau menjamin perdamaian yang abadi. Nah, sementara saya belum pernah mendengarkan bahwa salah satu warga Israel memperkosa wanita Indonesia. Saya belum pernah mendengarkan bahwa bangsa Israel merampas harta Indonesia. Saya belum pernah mendengarkan teroris yang berasal dari Israel membom Indonesia. Lalu kenapa ketika kita mendengarkan sengketa antara Israel dan Arab, lalu kita berpihak? Apakah kita berpihak karena agama? Apakah kita berpihak karena warna kulit? Apakah kita berpihak karena dorongan emosional dari kadar-kadar rendahan? Maka dengan demikian, ketika kita tidak meningkat di dalam memikirkan apa yang benar, di dalam menjiwai perdamaian, di dalam menjiwai peradaban yang tinggi sebagai bangsa, maka saya melihat, saudaraku, apa yang ditampilkan oleh Indonesia selama ini adalah penampilan yang kolot, penampilan yang terjerumus kepada pandangan-pandangan yang terbelakang. Apakah kita harus berpihak kepada Amerika? Tentu tidak. Apakah kita berpihak kepada salah satu agama? Tentu saja tidak. Apakah kita berpihak untuk perdamaian itu karena kita sama-sama orang Asia atau orang Eropa atau warna kulit hitam atau putih atau sawo matang yang menentukan sikap kita untuk membela satu pihak? Sesungguhnya perlu kita cermati dari mana kita bergeraknya. Apakah kita terpengaruh hanya karena urusan politik yang bisa menggugurkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang memiliki undang-undang dasar sebagai identitasnya, yang memiliki Pancasila sebagai identitasnya? Nah, ketika pemerintah Indonesia memutuskan apakah kita berpihak kepada Palestina, apakah kita berpihak kepada Israel, itu berarti jika kita memilih salah satu itu, kita adalah orang yang buta tentang apa yang disebutkan perdamaian. Karena ketika kita mau memperdamaikan, di dalam perdamaian tidak ada pendekatan soal menilai siapa yang paling benar. Di dalam sebuah konsep perdamaian tidak pernah lagi kita membuat pendekatan tentang siapa yang paling banyak rugi, tentang siapa yang paling lemah, tentang siapa yang satu kelompok keyakinan dengan kita, tentang siapa yang pernah berjasa kepada kita, atau tentang
Siapa yang akan memberikan keuntungan kepada kita? Semua konsep perdamaian dibangun atas kepentingan mereka yang bertikai, tanpa memikirkan keuntungan lebih untuk si A maupun si B, tanpa memikirkan keuntungan lebih terhadap si A atau si B, terhadap pihak A atau B. Nah, saudara-saudara, maka dengan demikian, menurut hemat saya, sebagai salah satu pemimpin kecil dari umat Kristiani yang ada di tengah-tengah bumi ini, yang oleh karena firman Tuhan saya bertanggung jawab mengimplementasikan pemahaman iman saya sebagai manusia yang mempelajari perkara-perkara rohani, juga sebagai manusia yang memiliki otak dan intelektual sekecil apapun itu. Saya merasa bertanggung jawab, termasuk saudara-saudaraku, untuk memberikan sumbangan peran berpikir untuk bangsa kita. Dan saya mendorong kepada semua lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga Kristiani, supaya saudara jangan terjebak di dalam ketakutanmu, di dalam kekolotanmu, di dalam rasa kerdilmu maupun rasa sombongmu. Karena bangsa yang benar dimulai dari pribadi yang benar. Bangsa yang maju dimulai dari satu kepribadian yang maju. Dan pribadi-pribadi itu ketika berkelompok, maka kelompok itu menjadi kelompok yang maju. Ketika satu pribadi itu memiliki arti damai untuk menciptakan damai, maka kelompoknya akan mengerti bagaimana strategi membangun suatu perdamaian. Dan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun rasa perdamaian dunia yang abadi, cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia untuk membangun perdamaian dunia yang abadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar dan logika damai di tengah-tengah bangsa kita. Sudah saatnya kita membuang kepalsuan selama ini dan kepada kalangan kelompok kecil di Indonesia, karena dunia sekarang sudah sama. Di tengah-tengah bumi ini sekarang semua orang sudah dekat. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Maka jangan takut untuk membangun. Ketika kita berani berbicara tentang yang benar, itu tidak berarti kita sok jago, tetapi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita mengerti sebagai kebenaran. Semua orang yang tahu yang baik tetapi tidak mempraktekkannya, kata iman Kristen, dia berdosa. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan iman adalah dosa. Nah, iman Kristen itu harus mempertanggungjawabkan pemahaman seremonialnya menjadi tindakan aktualnya. Bukan hanya tahu tanpa mempraktekkannya. Dan ketika kita tahu apa yang baik untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berwajah maju, bukan yang berwajah binatang, bukan yang berwajah lapuk, bukan yang berwajah yang dibangun atas emosi, kefanatikan, dan kekolotan, karena tidak pernah melangkah lebih dari teras rumahnya sendiri. Saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama,
kepada masyarakat Kristiani untuk bergabung dengan kami membangun Indonesia yang damai dan melawan semua pihak yang mau menguasai orang lain, baik dari segi keyakinan maupun dari segi fisik maupun dari segi politik. Sudah saatnya pikiran tentang Indonesia sejati yang mencintai perdamaian yang abadi teguhkan. Harus kita buat patoknya yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Pada hari-hari terakhir ini, terkesan Indonesia ini belum memiliki pondasi. Beberapa lama presiden bergantian, seolah-olah Indonesia ini belum punya undang-undang dasar. Sampai sekarang orang masih belajar Pancasila. Bahkan politisi anggota DPR masih belajar Pancasila. Gubernur masih belajar Pancasila. Padahal seharusnya pada hari-hari ini kita sudah harus menjalaninya, bukan lagi sebatas mempelajarinya seperti anak yang baru lahir, seperti anak yang lahir di Papua dan di Pulau Samosir yang belum pernah keluar radius 100 km dari kampungnya. Saudara-saudara, mari kita membangun pikiran kita untuk Indonesia dan dunia di dalam kerangka apa yang dimaksud dengan perdamaian, dan bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memahami perdamaian. Tetapi ketika kita tidak berani bekerja untuk itu, sebagai masyarakat Kristiani, saya mau mengatakan lembaga-lembaga Kristiani termasuk PGI, PGPI, PGLII, menurut saya selama ini saudara hanya seperti patung, belum pernah masukan dari lembaga-lembaga Kristiani berbuat baik untuk bangsa ini, untuk membangun sebuah patok perdamaian di intern bangsa Indonesia maupun di dunia. Tetapi kau khotbah bahasa Inggris, tapi mentalmu mental tepi pantai saja dan tidak sanggup mengarungi laut. Maka kesimpulan saya pada video ini tentang perdamaian, masukan saya untuk bangsa kita ini soal kebijakan mengenai Israel dan Palestina, Arab dan Palestina. Indonesia tidak boleh berpihak. Tidak boleh berpihak kepada Israel. Tidak boleh berpihak kepada Palestina. Tidak boleh berpihak kepada Eropa. Tidak boleh berpihak kepada Asia. Tidak boleh berpihak kepada Inggris. Dan tidak boleh berpihak kepada Rusia. Cukup untuk mengimplementasikan identitas kita sebagai bangsa yang mencintai perdamaian yang abadi. Saudara-saudara, saya ingin juga pada forum ini untuk mengajak seluruh intelektual Kristiani yang terbeban, yang merasa bahwa masyarakat Indonesia ini masih dikuasai oleh sebagian orang, baik dari segi politik, baik dari segi dominasi kebijakan yang hanya bergerak dari soal kelompok. Mari berbagi pikiran dengan kami, yaitu komunitas Oikumene Intelektual telah berdiri selama 10 tahun. Bagi saudara-saudara yang merasa peran dari PGPI, yang merasa peran PGI, yang merasa peran KWI adalah tumpul
di dalam memberikan kontribusinya kepada bangsa ini. Saya undang bergabung dengan kami, komunitas oikumene intelektual, untuk memberikan masukan kepada bangsa Indonesia di dalam membangun kebijakan internasionalnya. Sebagai bangsa harus membantu dunia untuk menciptakan perdamaian yang abadi sebatas apa yang kita bisa lakukan. Kita tahu dunia ini tidak akan pernah berakhir dengan segala pergumulannya, tetapi persoalannya bukan itu yang menjadi urusan kita. Urusan kita adalah melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kita, mempraktekkan nyawa eksistensi kita sebagai bangsa yang bermartabat tinggi, sebagai penganut kerohanian yang punya bobot kesucian Tuhan, sebagai manusia yang intelektual, artinya memikir pakai otak untuk mengimplementasikan sifat manusia yang sepatutnya pada sesama manusia. Kita tidak di dalam posisi sedang membangun satu kekuatan untuk mengalahkan orang. Kita tidak di dalam posisi membangun sebuah strategi supaya kita menguasai agama lain. Kita tidak di dalam posisi supaya suku kita bisa menguasai suku lain. Tidak di dalam posisi supaya di lingkungan kita hanya rumah ibadah kita yang berdiri. Tetapi tanggung jawab daripada ciptaan Tuhan yang sejati adalah menciptakan kesukaan kepada semua orang, damai kepada semua orang, kemajuan kepada semua orang, dan pencerahan yang baik yang akan membahagiakan semua orang. Kesanalah manusia itu dipanggil. Tetapi selain daripada ketersesatan manusia untuk menguasai orang lain, ada kesesatan kembar untuk itu, di mana orang yang dikuasai tertanam di dalam kebodohannya, di mana orang yang minoritas berdosa kepada dirinya karena menjadi takut. Mari, jikalau kita punya Tuhan yang maha adil, jikalau kita punya Tuhan yang maha kuasa, jikalau kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari segala sesuatu, maka tanggung jawab kita adalah melaksanakan apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Terutamanya, khususnya kita mulai dari sifat berdamai dan memperjuangkan strategi perdamaian yang abadi di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya, Juruan Saron Sinaga, Koordinator Umum Komunitas Oikumene Intelektual, menyampaikan hal ini bukan sebagai sebuah upaya mengangkat diri untuk menjadi raja atas orang lain. Saya katakan saat ini adalah dalam rangka mendorong saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya mendorong orang-orang Kristiani dan siapapun yang merasa dikuasai pihak lain, didominasi oleh pihak lain, untuk berani bergabung dengan kami, bergerak secara intelektual, secara universal, berperan membangun strategi damai di Indonesia dan di dunia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Diberkatilah bangsa Indonesia
Diberkatilah Presiden Joko Widodo dan seluruh kabinet yang beliau pimpin. Diberkatilah seluruh gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan kepala desa di seluruh Indonesia. Diberkatilah saudara-saudara kami, umat beragama lain, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, penganut kepercayaan lain. Dan yang terakhir, diberkatilah orang-orang Islam. Saudara-saudara, Tuhan adalah penguasa satu-satunya, pencipta langit dan bumi. Kepadanya saja kita harus tunduk. Salam Indonesia maju. Dan Tuhan Yesus adalah Raja yang kekal untuk selama-lamanya.